Halo teman-teman, apa kabarnya? Saya harap kita semua tetap sehat dan tetap semangat ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang menyajikan data. Ya, bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram gambar dan juga diagram batang. Kita akan langsung lihat contoh soal ya. Nah, di sini ada contoh soal. Hasil ulangan matematika siswa kelas 5 SD Cempaka adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah data ya. Ini data hasil ulangannya. Ada yang dapat 7, 6, 8, 9 dan seterusnya. Jadi total seluruh data ini adalah Total seluruh data ini adalah 40 ya. Karena kalau kita hitung dari atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi di sini 10 barisnya 4. Berarti semua data ini adalah 40. Artinya dalam siswa kelas 5 itu ada 40 siswa. Kemudian pertanyaannya, sajikan data tersebut dalam bentuk tabel dan juga diagram batang. Nah, jadi kita diminta ini data yang ada ini kita masukkan di dalam tabel. Oke, kita langsung lihat ya. Nah, ini untuk dalam tabelnya seperti ini ya. Oke ya. Nah, jadi kita buat tabelnya di sini ada kolom nomor. Nomor ini terserah ya mau dibuat atau tidak. Nomor, kemudian nilainya dan banyak siswanya. Kita lihat tadi. Nah, ini adalah nilainya nih. Nilai dan kita langsung lihat ke jawabannya ya. Jadi ada kolom nilai dan ada banyak siswa. Banyak siswa ini adalah banyak siswa yang memperoleh nilai ini gitu. Misalkan nomor 1 nilai 4, ada berapa siswa yang memperoleh nilai 4. Jadi di sini kan dikatakan ada 7 siswa. Nah, coba kita lihat ya. Nilai 4 kita lihat di baris pertama itu 1, baris kedua 2, 3, 4, 5, 6. Ntar ya, kita ulangi lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 ya. Nah, yang mendapat nilai 4 itu ada 7 siswa. Jadi kita masukkan dalam tabel nilai 4. Banyak siswanya ada 7. Kemudian nilai 5, banyaknya siswanya juga 7. Jadi untuk mengisi tabel ini kita perlu melihat data tadi. Jadi kita masukkan, kita urutkan dari yang dapat nilai paling kecil ya. Dapat nilai 4, 5. Kalau dari data ini kan kita lihat hanya ada yang paling kecil 4, tapi situ 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nggak ada lagi yang selain itu, tidak ada ya. Jadi nilai ini kita masukkan dalam tabel ini ya. Nilainya kita masukkan 4 sampai 9. Kemudian banyak siswanya tinggal kita hitung, yang dapat nilai 4 itu berapa orang? Ya dapat 5 berapa orang? Dapat 6 berapa orang? 7, 8, 9. Dan pastikan banyak siswanya ini setelah kita jumlahkan tepat ya. Sama banyaknya itu 40 ya jumlah siswanya dengan jumlah yang ini, nggak boleh kurang. Nah, jadi seperti itu ya cara memasukkan data ke dalam tabel. Kita lihat variabelnya apa aja, karena di sini nilai ulangan, maka berarti kita buat kolomnya kolom nilai sama banyak siswa gitu ya. Nah, untuk diagram batang, kalau untuk diagram batangnya kita membuat diagram batang berdasarkan tabel ini. Nah, jadi di sini kan ada variabel nilai dan juga banyak siswa ya. Nah, jadi kalau untuk buat diagram batang, kita buat sumbu ya, sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Ada sumbu X dan juga ada sumbu Y. Nah, sumbu X ini untuk nilai, sedangkan sumbu Y-nya untuk banyaknya siswa. Nah, angka-angka yang dimasukkan juga sesuai dengan tabel ya. Dan di tabel itu nilai ini kan 4, 5, 6. Jadi kita sesuaikan, kita masukkan 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian banyaknya siswa juga banyaknya siswa ini di sumbu Y ini kita tulis ya, garisnya ini buat garis 1 sampai yang tertinggi itu kan 9. Jadi garis 1 sampai 9. Nah, nanti kita plot datanya sesuai dengan nomornya. Oke, kita lihat ya.
nilai 4. Nilai 4 kan diperoleh 7 siswa. Jadi kita dari titik 4 ini, dari titik nilai ini, kita cari banyak siswa yang pada angka 7. Jadi di sini ya. Nah, jadi batangnya ditarik dari sini ke sini. Terus yang 5 juga, yang dapat nilai 5 juga 7 orang. Nah, demikian seterusnya. Nih, yang dapat angka 6, 9 orang. Jadi tarik dari sini ke sini gitu. Yang dapat 7 ada 9 orang juga, berarti dari sini ke sini dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, kita akan memasukkan datanya dalam bentuk diagram gambar. Pak Hadi adalah pemilik toko buku. Dalam seminggu, ia berhasil menjual 30 buku matematika, 10 buku IPS, 15 buku IPA, dan 25 buku bahasa Indonesia. Nah, sajikan data banyak buku yang terjual tersebut dalam bentuk diagram gambar. Nah, kalau dalam bentuk diagram gambar, kita tentukan gambarnya mau gambar apa, dan gambar itu adalah mewakili suatu angka. Seperti di sini saya kasih contoh bahwa saya pakai kotak ya. Nah, persegi ya. Jadi persegi itu mewakili angka 10. Sedangkan ini segitiga ya. Segitiga ini kan setengahnya persegi nih. Jadi kalau persegi ini kalau dibelah kan ya jadi segitiga dia kan. Segitiga ini mewakili angka 5, setengahnya dari 10 ya. Maka diagram gambarnya adalah, nah, jadi seperti ini ya. Nah, saya jelaskan dulu ya. Karena tadi katanya kan buku matematika itu 30. Menjual buku matematika 30. Nah, jadi di tabelnya ini kita buat tabel juga ya. Kita buat nama buku dan juga banyak yang terjual, ada berapa. Buku apa saja tadi yang terjual, itu buku matematika, IPS, IPA, dan juga BI. Sekarang kita lihat matematikanya terjual 30 buku, sementara kotak ini adalah 10 ya. Kotak 10 berarti kalau 30 kotak. 30 kotak, 3 kotak, karena satu kotak itu kan 10. Nah, jadi seperti matematika nih, 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. Kalau satu kotaknya 10 berarti 10, 20, 30. Nah, untuk yang IPS katanya 10. Berarti karena kotaknya mewakili angka 10, maka gambarnya satu kotak aja ya. IPA 15. Nah, 15 berarti satu kotak dan juga satu segitiga seperti ini ya. Ini 10, ini 10, dan ini adalah 5, jadi 15. Kemudian bahasa Indonesia 25. Kalau 25 berarti 10, 10, dan 5 ya. Jadi kotaknya ada 2 dan segitiganya ada 1. 10, 10, 5, 25. Oke, demikian untuk pembahasan tentang cara menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram batang, dan juga diagram gambar. Sedangkan untuk diagram lingkaran kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan membuat diagram batang dari tabel yang sudah kita punya tadi ya. Nah, untuk sumbu X ini kita isi dengan nilai dan sumbu Y-nya banyak siswa ya. Nah, untuk angka-angka di sumbu X ini kita sesuaikan dengan nilai pada tabel tadi ya. Kemudian begitu juga di sumbu Y. Oke, kita akan buat tabelnya. Tadi untuk nilai 4 itu diperoleh 7 siswa ya, ada 7 siswa, berarti dari 4 ini kita tarik sampai ke angka 7. Kita langsung buat ya. Oke, jadi batangnya seperti ini ya. Nah, kemudian nilai 5 juga diperoleh 7 siswa, berarti sama ya dari sini. Nah, nilai 6 diperoleh 9 siswa, berarti dari 6 tarik sampai ke 9 ya. Kemudian nilai 7 diperoleh 9 siswa juga, berarti ini sama ya. Oke, tinggal kita buat batangnya. Kemudian nilai 8 diperoleh 6 siswa. Dan terakhir nilai 9 diperoleh 2 siswa.